Yang paling capek itu adalah ketika itu ada detektifannya ngungkap masalah ini, ngungkap masalah itu nanyanya tuh harus serba hati-hati. Karena salah nanya bisa bahaya. Nanyanya juga ngasal, nggak kebuka nih barangnya nih, nggak kebuka. Honestly tempat gue itu memang ada keramat-keramatnya gue pikir. Ini gue mau ngomong di sini karena gue ngerasa setiap kali ada sesuatu kebukanya di situ. Perhatiin deh, orang kalau pinter perhatiin kebuka situ. Banyak kasus pembunuhan terungkap. Pemerkosaan anaknya 9 tahun kemudian dibunuh, lari orangnya ketangkep. Itu jumlahnya nggak banyak, nggak sedikit loh Pras. Itu ada 10 sampai belasan kasus kayak begitu. Belum yang pembunuhan, belum lagi yang perselingkuhan, belum lagi yang apa. Banyak banget yang keungkap di situ. Jadi gue ngerasa kayak ini podcast gue sebenarnya apa ya gitu loh. Apa nih? Kok gak bisa aku bikin podcast tuh kayak Pras, kayak Om Ded, kayak siapa gitu yang podcast gue kok jadi makin kesini makin berat ya gue bilang ya. Itu yang gue khawatirkan, makanya gue pikir. Di antara yang lain adalah podcastnya fun. Lah dulu podcast gue pertama fun gitu. Betul, ketawa-ketawa. Bener, lu kasih gue air ungu itu kan. Saking lucu. Apakah itu yang keramat? Ada orang. Iya Mas Dewa. Oh. Terima kasih Dewa. Sekarang cowok ya. Iya, ini Dewa namanya. Oh, namanya Dewa dia. Namanya Dewa. Oh. Terus dia sering libur mendadak. Oh. Kenapa kamu suka libur mendadak? Oh, sakit, jawaban yang sangat polos ya. Sakit. Gue minum lah. Udah gak usah dibalas ya guys ya. Enak sekali. Enak ya. Itu badak ya. Ini kayak Kudanil deh. Itu badak. Badak enak. Kalau mau pesan bisa juga di Kejar Restoran Food Space. Oh ada ya. Semuanya kamu ambil cabangnya ya. Aduh. Seru banget kan. Secapek-capeknya lu menjadi podcaster, lu masih ada waktu untuk menjadi aktor. Seperti di film baru lu ini, Baby Udon. Lagi-lagi lu memerankan kisah nyata. Terakhir tuh Miracle in Cell gue terakhir main. Miracle in Cell number 7. Terus juga Elias Pikal kisah nyata juga. Nah, Baby Udon. Ini kan dari restoran apa namanya? Restoran Udon. Marugame Udon. Iya kan? Susah nggak untuk lu menggali perannya? Ini pertanyaan yang standar template sekali ya. Tapi dari filmnya harus menanyakan itu. Iya sih benar. Jadi gue tuh sebenarnya tidak harusnya ada di dalam film ini. Karena yang gue berdiri sebagai produser yang membuat film ini bersama dengan Lito. Jadi kenapa gue ada di film ini sampai hari ini gue juga masih mempertanyakan itu. Apakah ini sudah kehendak Tuhan atau ada maksud yang lain. Jadi gue tuh waktu nyari pemeran cowoknya susahnya minta ampun. Nawarin beberapa pemain aktor besar di Indonesia gak dapet. Aktor kecilnya juga gak dapet. Jadi sesulit itu gue menawarkan sampai gue bilang sampai gue berpikir mereka kayaknya takut kali ya, apa karena gue PH baru atau mungkin memang beneran sibuk atau dia pikir gue gak ada duit kali ya. Oh ini PH lu sendiri berarti? Iya, PH gue sendiri gitu. Film ke? Pertama. Kenapa sih? Dan kenapa lu ambil ini film untuk jadi film pertama? Gue tidak mengambil ini film. Film ini yang memilih gue. Jadi waktu sebelumnya udah ada PH lu? Ada PH, tapi tidak pernah bikin film. Oh. PH-nya cuma bikin iklan-iklan aja. Betul. Jadi waktu itu abis podcast Fanny Kondo, saya dihubungi sama istri, gue dihubungi sama istri gue, nanya yang si Fanny tuh dihubungi beberapa PH. Beneran ini ceritanya mau dibikin film. Gue seneng lah. Menarik. PH-nya yang bagus yang mana? Gue kasih tahu yang ini bagus, yang ini bagus. Bukan PH lu dulu yang lu? Nggak ada. Gue nggak ada. PH gue aja nih. Enggak. Terus seminggu kemudian istri gue datang lagi, yang si Fanny kayaknya nggak dapat feel-nya mau jual ke sana. Gue bilang, kok nggak dapat feel-nya? Ya jual aja, bukan feel duit. Gue bilang kenapa jadi feel. Bener dong, duitnya berapa? Kagak, Fanny itu kepengennya
dia tuh ngerasa orang ini memang mau bikin pakai hati. Semua PH pasti bikin pakai hati yang gue bilang.